Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Marianti Penu, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan iman Kristen terhadap politik. Yang pertama, apa itu politik? Dilihat dari sisi etimologisnya, kata politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis, yang diartikan sebagai kota atau city. Dalam perkembangannya, kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Sebagai ilmu politik, merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga, dan tujuannya. Yang berikut, konsep Alkitab terhadap politik. Menurut Alkitab, politik adalah suatu upaya dan proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. 1. Politik kesejahteraan. Kepada umat Tuhan, Alkitab memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk merumuskan suatu formula politik, baik itu menyangkut dasar dan sistem politik, bentuk prosedur, dan mekanisme pemerintah. Alkitab hanya memberi satu tekanan, kepastian, dan kesejahteraan. Yang kedua berasal dari Allah. Paulus memberikan panduan teologis berupa pemahaman yang positif mengenai pemerintah. Pemaknaan secara teologis dan dengan muatan teokrasi diberikan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah dalam Roma 13 ayat 1b, karena pemerintah adalah hamba Allah. Roma 13 ayat 4a. Dalam garis pemikiran itulah kepada tiap orang diarahkannya untuk takluk dengan batasan yang jelas. Barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Roma 13 ayat 2. Yang ketiga, tanggung jawab sosial politik umat Kristen. Orang Kristen harus menghormati kewibawaan pemerintahan dunia selama kewajiban itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Allah menghendaki orang Kristen taat kepada pemerintah sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Allah. Yang berikut beberapa bentuk partisipasi politik orang Kristen. Yang pertama, menjadi garam dan terang dunia politik, bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam politik, mendoakan raja atau penguasa dan negara, menjadi pekerja sosial, pecinta lingkungan, aktivitas politik, dan partai politik. Kesimpulan, dalam dunia politik dan hukum, sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap positif, kritis, dan kreatif. Positif artinya memandang dunia politik sebagai bidang pengabdian dan pelayanan, panggilan dari Tuhan, serta karena itu berasal dari pandangan positif ketika kita memberikan kontribusi sesuai iman Kristen. Kritis artinya tidak ragu-ragu memberi kritik jika penguasa berbuat kesalahan, menyimpang dari hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Kritik yang sesuai dengan etika Kristen adalah kritik yang konstruktif atau membangun, santun, dan memperdayakan, bukan kritik yang destruktif atau menjatuhkan, vulgar, dan mencari kesalahan. Kreatif artinya berusaha memberikan terobosan atau alternatif baru di tengah kebuntuan terhadap politik. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.